Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku amanat kepada orang muda. Ya, jika pemirsa mempunyai buku seperti ini, kita sama-sama buka di halaman 125 pasalnya yang ke-36. Judulnya Pengalaman yang Hidup. Tuhan dari segala kehidupan dan kemuliaan membungkus kerohaniannya dengan kemanusiaan untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Tuhan ingin menghubungkan kita kepadanya dengan adanya karunia Kristus. Dengan tiada berhubungan dengan Tuhan, seorang pun tidak mungkin menjadi gembira. Orang yang jatuh dalam dosa harus mengetahui bahwa Bapa kita yang di surga tidak dapat merasa puas sampai cintanya memeluk orang berdosa yang sudah bertobat itu, diubahkan oleh jasa domba Tuhan yang tidak bercacat itu. Pekerjaan segala makhluk rahasia surga adalah menuju kepada maksud tersebut. Di bawah pimpinan jenderalnya, mereka itu harus bekerja untuk mendapat kembali segala orang yang karena pelanggaran sudah memisahkan diri dari Bapaknya yang di surga. Satu rencana sudah diadakan dengan mana karunia dan cinta Kristus yang ajaib tinggal tetap dinyatakan kepada dunia dalam harga yang tidak ternilai tingginya yang sudah dibayar oleh anak Tuhan untuk menebus manusia. Cinta Tuhan itu dinyatakan. Rencana yang mulia dari penebusan ini cukup luas dalam segala syarat-syaratnya untuk menebus seluruh dunia. Manusia yang jahat dan jatuh ke dalam dosa dapat disempurnakan dalam Yesus oleh kemampuan dosa dan kebenaran Kristus yang disabkan kepadanya. Jadi Tuhan menunjukkan kepada manusia bahwa Dia sangat menyayangi kita semua, walaupun kita sudah berbuat dosa. Ya, Dia ingin kita datang kepadanya, bertobat, meminta pengampunan, maka Tuhan akan merangkul masing-masing kita, dan kita akan diubahkan oleh jasa domba yang sudah dipersembahkan yang tidak bercacat. Pekerjaan segala makhluk rahasia surga adalah menunjukkan kepada masing-masing kita, ya, bahwa kita harus bekerja untuk mendapat kembali segala hal-hal yang dapat memisahkan kita dari Bapa di surga. Tuhan selalu berada bersama-sama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali kita menganggap bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kejam. Ya, kejam karena apa? Karena kita sudah melakukan kesalahan kita sendiri. Ya, sehingga kita mendapatkan akibat apa yang sudah kita lakukan. Ya, disitulah Tuhan bekerja untuk merangkul kita kembali, datang kepadanya. Bila mana kita datang kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kedamaian di hati kita. Kuasa kayu salib. Yesus Kristus sudah memegang manusia supaya dengan tangan kemanusiaannya itu Dia dapat merangkul segala bangsa manusia. Sedang dengan tangan rohaninya Dia berpegang teguh kepada takhta yang maha kuasa. Dia sudah mendirikan kayu salibnya pada pertengahan langit dan bumi, seraya berkata, apabila aku ini ditinggikan dari atas bumi, aku akan mengerahkan hati orang sekalian, supaya mereka itu datang kepadaku. Maka salib itu haruslah menjadi pusat perhatian. Salib itu harus bicara kepada segala manusia dan menarik mereka itu dari jurang yang sudah diadakan oleh dosa, untuk mempersatukan manusia yang fana dengan Tuhan yang baka. Kuasa salib itu sajalah yang dapat memisahkan manusia daripada persekutuan yang kuat dengan dosa. Kristus menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Segala orang yang dosanya diampuni, yang cinta akan Kristus, akan dipersatukan dengan Dia. Mereka itu akan memikul kuk Kristus. Kuk ini tidak akan menghalang-halangi mereka, tidak akan menjadikan peribadatan mereka itu sebagai salah satu yang tidak memuaskan sekali-kali tidak. Kuk Kristus itulah malahan yang menjadi satu-satunya jalan kepada kesenangan dan kesukaan.
Orang Kristen itu patut bersuka-suka dalam memikir-mikirkan perkara yang sudah dibuat oleh Tuhan, dalam memberikan anaknya yang tunggal untuk mati buat dunia, supaya barang siapa yang percaya akan dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Kristus sudah menyerahkan dirinya untuk manusia. Dia memberikan segala-galanya untuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan untuk Dia? Biarlah kita menyerahkan akan kehidupan kita kepada kuasanya, sehingga Dia yang dapat mengendalikan kehidupan kita hari demi hari. Jangan sampai kita lupa Kita lupa untuk mengucap syukur. Jangan sampai kita lupa untuk Untuk berdoa. Jangan sampai kita lalai, ya. Sehingga Sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kesetiaan kepada Kristus. Semua orang yang berdiri di bawah panji-panji Raja Immanuel yang berlumuran darah itu haruslah menjadi serdadu-serdadu yang setia dalam bala tentara Kristus. Mereka itu sekali-kali tidak boleh menjadi tidak setia, tidak jujur. Banyak dari antara orang muda akan berpihak kepada Kristus, penghulu kehidupan itu. Orang muda akan berpihak kepada Kristus, penghulu kehidupan itu, dengan kehendaknya sendiri. Tetapi kalau kiranya mereka itu mau berdiri terus pada pihak Tuhan, mereka itu harus selalu memandang kepada Yesus, kapten mereka itu. Hendak menerima perintahnya, mustahillah mereka itu tetap serdadu-serdadu Kristus, sedangkan mereka terus mengadakan persekutuan dengan setan dan membantu pihak setan. Karena dengan demikian mereka pun akan menjadi musuh Kristus. Mereka itu akan mendurhakakan segala kepercayaan yang diserahkan kepadanya. Mereka itu akan merupakan satu mata rantai di antara setan dan serdadu-serdadu Kristus yang benar. Sehingga dengan perantaraan perkakas-perkakas yang hidup ini, musuh selalu akan berusaha mencuri hati serdadu-serdadu Kristus itu. Ya, kita sebagai serdadu-serdadu Kristus, ya, baiklah kita menyerahkan akan hati kita, pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita kepada Kristus. Jangan sampai kita membuka celah sedikit untuk siapa? Untuk setan. Ya, karena bila mana kita membuka celah sedikit untuk setan, dia akan masuk mempengaruhi kita. Dan dia akan membuat hal-hal yang menarik bagi kehidupan kita. Untuk itu, biarlah kita meminta tuntunan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang menjadi pemimpin kita, ya, yang menjadi kapten kita, yang menjadi bapak kita. Saya bertanya kepadamu, hai pemuda-pemuda yang kekasih. Ya, Nyonya White bertanya kepada para pemuda yang mengaku bahwa kamulah serdadu-serdadu Tuhan Yesus Kristus. Peperangan manakah yang engkau sudah perjuangkan? Pertempuran apakah yang engkau sudah lalui? Apabila perkataan Tuhan sudah menyatakan pekerjaanmu dengan seterang-terangnya, apakah engkau sudah menolak melakukan dia oleh karena pekerjaan itu tidak cocok dengan perasaan hatimu? Adakah penarik-penarik dunia memancing engkau dari pekerjaan Kristus? Setan sedang asik merencanakan pemikat-pemikat yang amat luas dan adanya pelanggaran dalam perkara-perkara yang kelihatan kecil. Dia menarik engkau supaya jauh dari Yesus. Kemudian pemikat-pemikat yang lebih besar dihadapkan untuk menyesatkan engkau sepenuhnya dari Tuhan. Ya, kita hidup di dunia yang sangat genting, ya. Setan menunjukkan hal-hal yang memikat setiap manusia, khususnya kepada orang-orang muda pada saat ini, ya. Dia memberikan hal-hal kecil yang sangat menarik perhatian kita. Untuk itu kita terus berdoa, minta tuntunan Tuhan, ya, minta tuntunan Tuhan, sehingga Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Namamu boleh tetap tinggal dalam buku gereja dan mengaku bahwa engkau menjadi anak Tuhan. Tetapi teladanmu, pengaruhmu memberikan pandangan salah tentang tabiat Kristus dan engkau memimpin orang-orang lain pergi dari Dia. Tidak ada kesukaan, tidak ada perdamaian atau kegembiraan.
kepada seorang yang mengaku percaya sedangkan jiwanya tidak dikerahkan dalam pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepadanya untuk dikerjakan. Dia selalu membawa dunia ke dalam gereja, bukan oleh pertobatan dan pengakuan serta penyerahan kepada Tuhan, melainkan oleh penyerahan yang makin bertambah-tambah kepada dunia dan bergiat pada pihak setan gantinya pihak Kristus dalam peperangan itu. Ya, bila mana kita menghadapi ujian dalam kehidupan kita harus sungguh-sungguh datang kepada Kristus, datang ke kaki salibnya, meminta tuntunan, sehingga kita layak untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus. Kembali lagi setan menggunakan taktiknya. Kembali lagi setan menggunakan segala cara untuk menjatuhkan masing-masing kita. Oh, tidak apa-apa untuk ke gereja, ayo rajin ke gereja. Tetapi setelah pulang gereja, kembali lagi hal-hal duniawi yang kita lakukan. Ya. Dia menggunakan setiap cara sehingga dapat menjatuhkan kita. Setan itu sangat cerdik, dia sangat pintar. Ya, untuk itu kita tidak bisa menggunakan kesanggupan diri kita sendiri tanpa pertolongan dari Tuhan, pertolongan dari Yesus sendiri. Perlu pengetahuan melalui pengalaman. Ya, Nyonya White berkata, saya ingin mengundang orang-orang muda supaya memutuskan benang yang salus-halusnya yang mengikat engkau dalam perbuatan dan dalam roh duniawi. Keluarlah kamu dari antaranya dan bercerailah dengan mereka itu, dan janganlah menjamah yang najis itu. Maka aku pun akan menerima kamu menjadi bapamu, dan kamu menjadi anakku. Laki-laki dan perempuan, demikianlah sabda Tuhan yang Maha Kuasa adanya. Ya, dikatakan bahwa setipis apapun itu hubungan kita dengan setan, lepaskan itu, putuskan itu. Sehingga Tuhan akan menganggap kita sebagai sebagai anak-anaknya, laki-laki dan perempuan. Ya, biarlah kita menjadikan dia seorang bapa di dalam kehidupan kita. Maukah orang-orang muda kita mendengarkan suara undangan lain? Betapa sedikit orang-orang muda kita merasa betapa perlunya mengadakan teladan di hadapan teman-temannya, orang muda satu teladan yang seperti Kristus dalam hidup dan tabiat mereka. Banyak dari antara orang-orang muda kita mengerti teori kebenaran, tetapi betapa sedikit yang mengerti pengetahuan yang didatangkan oleh pengalaman sendiri akan arah kebenaran itu atas segala tindakan mereka setiap hari. Di manakah pekabar-pekabar Injil muda yang sedang melakukan pekerjaan yang datang kepada mereka itu dalam ladang yang luas itu? Di manakah orang-orang muda yang tiap hari menjadi murid dalam sekolah Kristus? Biarlah mereka itu tidak pernah merasa bahwa mereka itu sudah sedia hendak tamat. Biarlah mereka itu menunggu pada halaman Tuhan, supaya mereka itu dapat dipimpin tentang bagaimana harus bekerja bersama-sama dengan makhluk-makhluk rahasia surga. Ya, sangat indah sekali. Ya, di mana Tuhan mengirimkan setiap pasukannya untuk menjaga kita tiap-tiap hari. Kita tidak bisa melihat mereka, tetapi kita harus memakai iman kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan memang betul-betul mengirimkan malaikatnya untuk mendampingi kita hari demi hari. Dan juga jangan sampai kita menjadi orang-orang muda yang hanya tahu teori. Ya, kita hanya bisa berkata ini, berkata itu. Kita hanya bisa menasihati orang lain, tetapi diri kita sendiri belum kita ubah. Biarlah pada saat kita berkata-kata, pada saat kita menasihati teman kita, saudara kita, keluarga kita, biarlah tabiat kita yang harus dibentuk untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jangan sampai kita hanya berbicara, tetapi kita tidak merubah akan kehidupan kita. Baiklah kita memberikan contoh kepada masing-masing kita, contoh yang baik kepada mereka, sehingga
bila mana kita berbicara kepada mereka, mereka apa? Mereka boleh percaya kepada kita. Jadi teori dan praktek harus seimbang, ya. Orang muda yang kekasih, Nyonya White menekankan, saya ingin berkata dengan tegas kepadamu, karena saya mau supaya engkau selamat. Janganlah membuang waktu lagi. Engkau tidak dapat berbakti kepada Tuhan dan kepada apa? Dan kepada Mamon. Engkau bisa tampak seperti orang Kristen, akan tetapi apabila pencobaan datang, apabila engkau diuji dengan keras, bukankah umumnya engkau apa? Engkau menyerah, ya. Baiklah kita apa? Berbakti kepada Tuhan yang benar, sehingga bila mana ujian itu datang, kita apa? Kita tidak jatuh, tetapi kita tetap apa? Tetap teguh. Persekutuan Masehi, perjuangan yang harus engkau perankan terdapat dalam hidupmu sehari-hari. Maukah engkau pada waktu percobaan meletakkan segala keinginan hatimu dekat perkataan yang sudah tertulis itu, dan dalam doa yang tekun berusaha mencari nasihat dari Yesus. Banyak orang mengatakan bahwa sama sekali tidak ada jahatnya pergi mengunjungi satu pertunjukan musik dan meninggalkan perbaktian, ataupun menjauhkan diri dari kumpulan-kumpulan di mana hamba-hamba Tuhan akan mengumumkan pekabaran dari surga. Adalah selamat bagimu kalau berada hanya pada tempat di mana Yesus Kristus bilang dia akan hadir. Semua orang yang menghargai perkataan Kristus tidak akan menyimpang dari perkumpulan sembahyang atau dari kumpulan di mana juru kabar Tuhan sudah dikirim untuk memberitahukan kepada mereka segala perkara mengenai perkara-perkara yang kekal. Tuhan Yesus sudah berkata, barang di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun oleh karena namaku, maka aku pun serta di antara mereka itu. Dapatkah engkau memilih kesukaan hatimu sendiri, dan kehilangan berkat itu adalah penurutan kemauan hati dalam segala perkara ini yang besar. Sekali pengaruhnya bukan saja atas hidup dan tabiatmu sendiri, melainkan atas hidup dan tabiat teman-temanmu juga. Jadi bila mana mungkin ada festival yang sangat menarik, ya, yang sangat menarik di luar sana, dan bersamaan dengan ada perbaktian atau peribadatan, mana yang harus kita pilih, ya? Festival yang apa? Yang hanya menyenangkan hati, yang hanya hura-hura, atau perbaktian, ya, perbaktian mengenai firman Tuhan. Seringkali kita apa? Kita tidak mau ketinggalan hal-hal duniawi. Seringkali kita tidak mau teman kita apa? Mengejek kita. Kita tidak mau ketinggalan, ya, dengan hal-hal duniawi. Kita sering ikut, ya, terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Memilih sesuai dengan apa? Dengan keinginan kita. Untuk itu kita apa? Terus minta kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin lebih mendekatkan diri saya kepadamu. Walaupun teman-teman saya mengejek saya, walaupun saya mungkin tidak gaul atau tidak mempunyai hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kita minta terus kepada Tuhan supaya Tuhan dapat menyanggupkan kita, sehingga bila mana kita pergi ke teman-teman kita, maka kita akan berdiri teguh di dalam kebenaran kita. Kita bisa apa? Kita bisa melawan semuanya itu dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Kalau kiranya semua mengaku pengikut-pengikut Kristus betul-betul begitu dalam perbuatan dan kebenaran, mereka itu akan mempunyai pikiran Kristus dan akan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mereka itu akan melawan percobaan hendak memanjakan diri dan akan menunjukkan bahwa mereka itu tidak bersuka dalam kesukaan yang sia-sia. Dari dunia ini lebih daripada kesempatan dan bertemu dengan Kristus dalam pertemuan umum. Mereka itu tentu akan mempunyai pengaruh yang tegas atas orang-orang lain dan memimpin mereka itu supaya menurut teladannya. Perbuatan bicara lebih keras daripada perkataan, dan segala orang yang suka kesenangan duniawi dan menghargakan berkat yang limpah dalam perhimpunan umat Tuhan. Mereka itu tidak
menghargakan kehormatan dalam pengaruh teman-temannya supaya pergi bersama-sama dengan mereka itu dengan pengharapan supaya hati mereka itu dapat dijamah oleh Tuhan. Siapakah yang pergi dengan mereka itu kepada perhimpunan-perhimpunan duniawi itu? Yesus tidaklah di sana hendak memberkati orang yang berhimpun itu, tetapi setan akan mengingatkan banyak perkara kepada pikiran yang akan mendesak keluar segala perkara-perkara yang berhubungan dengan soal-soal yang kekal. Yaitulah kesempatan yang sebaik-baiknya bagi dia untuk mengacaukan yang benar dengan mencampur dia dengan yang salah. Oleh kunjungan kepada pertemuan-pertemuan duniawi, ditumbuhkannya satu keinginan kepada kusukan-kusukan yang mendatangkan birahi, dan kuasa batin pun dilemahkan. Semua orang yang suka kepelisiran dapat memelihara suatu rupa peribadatan, tetapi mereka itu tidak mempunyai perhubungan yang penting dengan Tuhan. Percaya mereka itu mati adanya, gairah pun sudah tidak ada lagi. Mereka itu sama sekali tidak merasa mempunyai kewajiban untuk mengatakan perkataan yang perlu pada waktunya kepada jiwa-jiwa yang jauh dari Kristus, dan mendesak mereka itu supaya menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Ya, jadi perbuatan yang melebihi akan kehendak Tuhan itu sudah apa? Sudah menyenangkan hati daripada setan. Hal-hal duniawi yang sudah mengelabuhi kita, ya. Setan membuat hal-halnya yang sangat menarik, ya, dan kita tidak dapat lagi membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Untuk itu Yesus meminta kepada masing-masing kita, ya, untuk selalu apa? Untuk selalu datang kepadanya. Karena hal-hal duniawi tidak ada Tuhan di tempat itu. Hal-hal itu akan membuat kita semakin merosot. Biarlah kita ditumbuhkan, ya, oleh kesukaan-kesukaan yang daripada Yesus. Jangan sampai kita mendatangkan hal-hal yang melemahkan akan diri kita. Agama bukanlah satu sifat ibahati. Ibadat yang suci dan yang tidak berkecelaan bukanlah satu sifat ibahati, melainkan perih melakukan pekerjaan kasihan dan cinta. Ibadat yang demikian perlu bagi kesehatan dan kesukaan. Dia memasuki Ka'bah jiwa yang suka dicemarkan oleh dosa dan mengusir tamu-tamu dosa yang tidak disukai itu dengan cemeti, dengan pekerjaan yang di dalamnya dengan sinar terang dari matahari kebenaran. Ibadat itu membukakan jendela jiwa ke arah surga, membiarkan masuk cahaya matahari dan cinta Tuhan. Bersama dengan itu datanglah ketenangan dan kesentosaan hati. Kekuatan tubuh, pikiran batin bertambah karena suasana surga mengisi jiwa sebagai suatu perkakas yang hidup dan giat. Ya, sangat indah sekali. Bila mana kita berkumpul 1-2 orang, ya, 3 orang untuk membahas firman Tuhan, maka Tuhan akan berada di situ, dan Dia akan membukakan membukakan terang kedamaian kepada masing-masing kita. Dia akan memberikan janji, ya, bahwa kita akan diselamatkan, bahwa kita akan diberikan kedamaian. Terus berpegang kepada firman Tuhan, dan Tuhan akan menuntun kita. Apakah kita, bila mana kita di luar, apakah kita akan mendapatkan kedamaian yang kekal? Apakah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan? Kita akan mendapatkan itu, tetapi itu hanya sementara. Bila mana kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kedamaian itu terus menerus, ya. Dia akan memberikan segalanya buat kita. Bila mana kita datang kepadanya, bila mana kita terus meminta, sehingga bukan saja kita menjadi pembicara yang hebat, tapi kita juga dapat menjadi contoh, ya, contoh yang hidup kepada orang-orang di luar sana. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.